Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3471, Gong Qianqiu hampir putus asa. Ye Junlin berkata kepada Gong Qianqiu dan yang lainnya. Boom. Seperti petir dari biru, Gong Qianqiu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Mungkinkah Ye Junlin benar-benar menemukan dirinya sendiri? Itu tidak baik. Sesuatu yang salah. Selesai. Sudah berakhir sekarang. Setelah diberi nama oleh Ye Junlin, Gong Qianqiu menjadi semakin takut dan gugup. Keringat dingin pecah, seluruh orang gemetar, dan jantungnya akan terbang keluar dari tenggorokan. Seperti orang lain, dia perlahan mengangkat kepalanya dengan ngeri. Semua orang ketakutan. Dia mengangkat kepalanya, tetapi matanya menghindar, dan dia tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Mengangkat kepalanya tidak berbeda dengan menurunkan kepalanya. Sekilas, semuanya biasa saja. Ketika saya melihat diri saya sendiri, saya sangat takut sehingga saya tidak berani melihat diri saya sendiri. Tapi dia takut beberapa orang akan bersembunyi. Dia harus menggunakan beberapa cara untuk mendeteksi orang-orang ini. Mata Ye Junlin menyapu wajah semua orang. Itu juga membawa paksaan yang luar biasa, seolah-olah untuk memeras semua orang. Pada saat ini, mereka yang tersapu olehnya merasakan paksaan pamungkas menyerang mereka. Untuk menghancurkan mereka menjadi kabut darah. Ini. Gong Qianqiu merasakan tekanan yang luar biasa menghantam, dan dia tercengang. Dia tahu bahwa ini adalah metode Ye Junlin. Gunakan kekuatan ekstrim ini untuk menindas, untuk membiarkan diri Anda bocor. Setelah Anda mengungkapkan kekuatan apapun, Ye Junlin pasti akan mencari tahu. Tujuan Ye Junlin adalah seperti ini, untuk secara langsung memberikan kekuatan yang kuat untuk memaksa semua orang ke situasi putus asa, bahkan sampai mati. Jika seseorang merasa mati dan ingin melawan atau melawan, mereka mengekspos diri mereka sendiri. Ini adalah tujuan Ye Junlin. Tidak ada di permukaan. Lagi pula, semua orang takut pada diri mereka sendiri. Orang ini sudah tahu bahwa dia menjadi sasaran. Pasti menakutkan sekarang. Anda tidak dapat melihat apapun hanya dengan itu. Jadi Ye Junlin hanya bisa memaksa orang ini untuk mengungkapkan rahasianya. Cara terbaik adalah memberi orang itu rasa kematian. Ketika mendekati kematian, semua tindakan harus diambil. Karena tidak ada yang tahu apakah Ye Junlin adalah pembunuh sungguhan atau pembunuh palsu. Lagi pula, di depan pria kuat seperti itu, beberapa nyawa bukanlah apa-apa. Membunuh adalah membunuh. Jika Gong Qianqiu tidak melawan, Ye Junlin akan benar-benar membunuhnya. Tapi begitu dia menolak, dia akan mengekspos kekuatannya. Boom. Paksaan Ye Junlin yang luar biasa diberikan pada semua orang. Lebih kuat. Terdengar suara gemuruh. Kaca-kaca-kaca. Tulang semua orang mulai bergetar, dan bahkan noda darah mulai muncul di tubuh mereka. Puf-puf. Tidak semua dari mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka menjadi sasaran kekuatan yang ekstrim, dan mereka akan meledak dan retak. Dan tekanan semakin besar dan besar. Rasanya setiap bagian tubuhku mulai hancur. Gong Qianqiu secara alami diserang oleh paksaan ini, dan tubuhnya juga sedikit hancur. Ah! Jeritan melengking menyebar ke seluruh kota. Semua pejabat senior Sentianjian memiliki wajah muram. Lagi pula, ketika Ye Junlin melakukan ini di depan mereka, dia provokatif. Tapi mereka belum bisa melakukannya. Hanya bisa menonton. Semua orang meminta untuk melihat Dugu Tuo. Meminta pendapatnya. Atau tunggu pesanannya. Lagi pula, ketika Ye Junlin berada di Zenmoshi, Zenmoshi lah yang memukul wajahnya. Dia bahkan tidak memperhatikan Zenmoshi sama sekali. Dugu Tuo juga melihat semua ini dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah berbicara, apalagi memerintahkan. Tekanan pada orang-orang Gong Qianqiu semakin kuat. Retak. Retak. Retakan meledak satu demi satu di tubuh mereka. Dikemas padat, di sekujur tubuh.
Perasaan kematian menggantung. Apakah Anda akan mati? Gong Qianqiu hampir putus asa. Apakah Ye Junlin mencoba membunuh mereka secara langsung? Saya lebih suka membunuh daripada salah tempat. Apa yang harus saya lakukan? Bab 3472, Ye Junlin menjadi liar. Situasi yang dihadapi Gong Qianqiu sekarang. Melawan dan melarikan diri. Jadi masih ada kesempatan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Junlin lebih kuat darinya. Tapi dia masih agak yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari tangan Ye Junlin. Tapi begitu Anda menolak, Anda akan langsung mengekspos diri Anda sendiri. Situasi selanjutnya akan sangat sulit. Mungkin cepat atau lambat, dia akan dikejar sampai mati oleh Ye Junlin dan orang-orang dari divisi setan kota. Berikut cara memecahkan toples. Tetapi jika dia memilih untuk tidak melawan, maka dia akan dihancurkan sampai mati oleh Ye Junlin. Bagaimanapun, metode tes Ye Junlin ini belum berhenti, dan tidak masalah jika dia membunuh secara langsung. Jika Anda tidak melawan, Anda akan menghadapi kematian. Kemungkinan kematian masih tinggi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menunjukkan kekuatan supernya, dan dia takut dia sudah mati. Tapi dia secara alami tahu bahwa Ye Junlin sedang menguji. Tujuannya adalah untuk memaksa diri Anda untuk melawan dan mengungkapkan kekuatan Anda. Bagaimana melakukan? Gong Qianqiu benar-benar bingung. Apakah melawan atau menahan dalam diam? Seperti orang lain, dia menderita rasa sakit yang paling parah dan hampir mati. Bertaruhlah. Gong Qianqiu juga orang yang melakukan hal-hal hebat. Jika Anda melawan, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri. Jika Anda melarikan diri, Anda akan dikejar dan dibunuh. Dan saya khawatir cepat atau lambat, Anda akan ditanam di tangan Ye Junlin. Lebih baik menanggungnya diam-diam, meskipun ada kemungkinan kematian yang tinggi. Jika dia bertahan, dia akan menghilangkan keraguan Ye Junlin untuk sementara waktu. Dia masih memiliki kesempatan dan waktu untuk berkembang. Setelah menimbang pro dan kontra, Gong Qianqiu memutuskan untuk bertahan. Datang untuk kesempatan. Kaca. Tekanan yang diberikan oleh Ye Junlin semakin besar. Noda darah di tubuh mereka semakin besar, dan tulangnya bahkan lebih hancur. Organ-organ dalam tubuh perlahan-lahan terbuka. Melihat tidak hidup. Namun, Ye Junlin tidak berniat untuk berhenti dan terus memberikan tekanan. Jeritan melengking datang. Sekarat. Semua akan mati. Beberapa orang di Gong Qianqiu tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa secara langsung dan pingsan. Karena Gong Qianqiu tidak menggunakan kekuatannya yang kuat, dia sekarang sama rentannya dengan orang biasa. Dia benar-benar tidak sadar. Sama seperti mati. Setiap orang telah mencapai batas hidup dan mati. Selama Ye Junlin mengerahkan satu kekuatan lagi, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, titik batas telah tiba. Bahkan Ye Junlin terkejut. Batas kematian ini telah tiba. Bahkan tidak membuat perlawanan sedikit pun. Apakah orang ini berkemauan keras dan keluar dari jalannya? Atau apakah dia hanya menemukan orang yang salah? Ye Junlin mulai ragu. Seharusnya tidak. Anda akan mati. Mengapa Anda tidak melawan? Keterlaluan. Jika orang ini benar-benar cukup kuat, tidak mungkin untuk tidak melawan. Anda benar-benar bisa bunuh diri. Sudahlah. Bunuh saja dirimu. Ye Junlin lebih suka membunuh karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Pada saat kritis ini, Dugu Tuo berkata, bukankah itu buruk? Membunuh orang-orang dari divisi penindasan iblis di depan semua orang. Apakah Anda benar-benar berpikir kami mudah diganggu? Seluruh divisi Zenmo memelototi Ye Junlin dengan marah. Berhenti. Cepat berhenti. Para petinggi Sentianjian bahkan lebih marah. Jika kamu tidak berhenti, kita harus melakukannya. Meskipun mereka terus mengatakannya, akan melakukannya. Tapi semua orang masih sedikit takut. Tidak ada yang berani terburu-buru lebih dulu. Bahkan Dugu Tuo takut. Meskipun apa yang telah dilakukan Ye Junlin sudah dengan panik memprovokasi divisi setan kota.
Namun karena takut akan kekuatan Ye Junlin, mereka tidak pernah berani menyerang. Berhenti, Ye Junlin. Ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Dugu Tuo memperingatkan lagi. Hanya saja Ye Junlin mengabaikan mereka sama sekali. Dia masih mengatakan itu. Dia lebih suka membunuh karena kesalahan daripada melepaskannya. Begitu Gong Qianqiu bangun, dia merasa bahwa paksaan yang lebih besar akan datang. Kematian akan datang. Ye Junlin akan membunuh mereka. Tidak akan melepaskan. Bab 3473. Apakah Ye Junlin tidak pantas? Bagaimana melakukan? Saat hidup dan mati telah tiba. Bahkan jika dia menolak sekarang, dia tidak punya kesempatan. Hanya melewatkan waktu terbaik. Sekarang bahkan jika dia mengekspos semua kekuatannya, itu tidak berguna. Dia pasti akan langsung dihancurkan oleh Ye Junlin. Mati. Dia tidak punya kesempatan. Sekarang Dugu Tuo dan yang lainnya memarahinya, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Apakah dia akan mati? Dia benar-benar membayangkan dirinya memiliki banyak cara untuk mati. Dia telah banyak berpikir tentang bagaimana mati di tangan Ye Junlin. Yang paling umum adalah dia dan Ye Junlin akan mati sampai mereka mati. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan Ye Junlin dan mati. Tapi tidak ada yang mengira dia akan mati seperti ini. Sangat membuat frustrasi. Tapi dia tidak bisa. Hanya bisa menunggu untuk mati. Stop, stop. Teriak Dugu Tuo histeris. Patah semangat. Tapi Ye Junlin tidak mendengarkan mereka sama sekali. Dan hanya ingin membunuh beberapa orang. Saya tidak yakin yang mana itu. Bunuh saja mereka semua. Boom. Pada saat kritis, Ye Junlin menyadari bahwa seseorang telah menghilang. Dugu Tuo dan yang lainnya juga mengetahuinya. Ada seseorang yang bersembunyi di antara kerumunan, tetapi tiba-tiba menghilang. Ye Junlin segera mengejarnya, dan melepaskan Gong Qianqiu dan yang lainnya. Orang yang tiba-tiba melarikan diri dan menghilang adalah Master Tulang. Gong Qianqiu datang ke menara penindas iblis, dan dia benar-benar mengikuti. Beri dia pandangan pada angin atau selesaikan beberapa masalah yang tidak perlu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gong Qianqiu akan menjadi sasaran Ye Junlin. Dan tidak bisa keluar sama sekali. Sampai dia akan mati, Gong Qianqiu tidak memilih untuk melawan. Dia mengerti pikiran Gong Qianqiu. Tapi Ye Junlin hendak membunuhnya. Tentu saja dia tidak bisa berdiam diri. Gong Qianqiu akan mati. Dan rencana balas dendamnya dihapuskan sepenuhnya. Tepat ketika Ye Junlin hendak membunuh Gong Qianqiu, dia langsung kabur. Ini juga menarik perhatian Ye Junlin. Ye Junlin segera menyusul. Bone Master juga merupakan eksistensi yang kuat. Dia akrab dengan segala sesuatu dalam lingkup divisi setan kota. Jadi dia lari dengan cepat. Ye Junlin tidak mengejar. Hanya sebentar lagi. Baru saja. Perhatian Ye Junlin tertuju pada Gong Qianqiu dan yang lainnya. Master Bone lolos, dan Ye Junlin akhirnya tertinggal satu posisi. Selain itu, dia tidak akrab dengan medan divisi setan kota. Jadi Master Tulang tetap lolos. Setelah Anda tidak bisa mengejar ketinggalan, Ye Junlin kembali. Setelah datang ke divisi setan kota, meskipun Gong Qianqiu dan yang lainnya lolos dari bencana ini, setidaknya mereka menyelamatkan hidup mereka. Tapi itu juga diambang kematian, bersinggungan dengan dewa kematian. Aku tahu kaki tanganmu yang baru saja melarikan diri, dan kau masih di antara mereka. Tapi aku akan menemukanmu. Ye Junlin berteriak kepada orang banyak. Gong Qianqiu gemetar di dalam hatinya. Ye Junlin memang terlalu menakutkan. Itu membawa paksaan ekstrim dan hampir membunuhnya. Aku masih tahu aku di dalamnya sekarang. Jika Master Bone tidak melarikan diri dalam kungfu tadi, dia pasti sudah dicuci. Sekarang, dia harus tumbuh dewasa sesegera mungkin sebelum dia bisa bertarung melawan Ye Junlin. Jika tidak, Anda akan dituntun oleh hidung sepanjang waktu. Selalu ada bahaya. Ye Junlin melihat sekeliling lagi. Saya merasa bahwa semua orang dicurigai, dan semua orang tidak. Adapun Gong Qianqiu,
sekelompok orang telah dibebaskan dari kecurigaan untuk saat ini. Bagaimanapun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda pada akhirnya. Untuk mengatakan bahwa saat Master Tulang melarikan diri, itu mungkin kedok untuk kelompok orang ini. Tapi itu juga waktu terbaik untuk melarikan diri. Lagi pula, jika Anda tinggal di sana, Anda akan ketahuan cepat atau lambat. Jangan khawatir, aku akan kembali. Setelah peringatan itu, Ye Junlin hendak pergi. Tapi saat ini, suara atasan pengawas Sentian terdengar. Bukankah Ye Junlin cocok? Dia hampir membunuh puluhan orang kita, dan pergi setelah mengatakan itu. Kamu memang kuat, tapi aku bukan kesemek yang lembut. Swiss. Napas yang kuat langsung mengunci Ye Junlin. Bab 3474, jika kamu ingin membunuhku datanglah. Bahkan orang-orang seperti Dugu Tuo mengangkat alis mereka sedikit, dan mata mereka terus tertuju pada Ye Junlin. Suasana tegang hampir pecah. Yang Ye Junlin lakukan hari ini adalah menginjak martabat divisi Zenmo di bawah kakinya. Orang-orang yang ingin membunuh mereka di hadapan mereka. Ini adalah aib Tuan Zenmoshi. Untungnya itu tidak membunuh. Kalau tidak, akan memalukan bagi para dewa dan surga untuk mengawasi surga. Sekarang beberapa orang sangat marah dengan Ye Junlin. Cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Terlebih lagi, Ye Junlin hanyalah seekor monyet di dunia luar. Faksi besar lainnya dari divisi penindasan iblis sudah terbiasa dengan itu. Berapa banyak yang menderita dari tangan Ye Junlin. Tetapi Inspektur Allah tidak memilikinya. Kecuali 8 arogansi besar Sentianjian. Semua orang menghadapi Ye Junlin untuk pertama kalinya. Secara alami mereka tidak bisa menerimanya. Jika mereka tidak menerima perintah Dugu Tuo, mereka pasti sudah mulai. Sekarang mereka tidak tahan. Ye Junlin senang. Oke. Ayo. Ayo lakukan. Aku baru saja membunuh kalian semua, jadi aku akan menemukan seseorang. Ye Junlin bukanlah seorang pembunuh. Jika begitu, dia bisa langsung memusnahkan seluruh iblis kota, dan membunuh mereka semua tanpa perbedaan. Tidak perlu mencari siapapun. Memang benar membunuh mereka semua. Dia tidak ingin membunuh. Tetapi jika seseorang ingin menganiaya dia, itu belum tentu demikian. Ini. Dengan cara ini, Ye Junlin langsung menakuti semua orang. Mereka hanya menonton, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Dugu Tuo mencibir dan berkata, aku akan memberimu wajah hari ini. Selama kamu meminta maaf, masalah ini akan selesai. Dugu Tuo memilih untuk bertahan untuk saat ini, dan tidak pantas untuk memulai perang dengan Ye Junlin. Mereka tidak siap setelah semua. Mereka semua merasakan paksaan yang dikeluarkan oleh Ye Junlin barusan. Orang ini sangat kuat. Bahkan jika mereka bisa membunuh Ye Junlin, mereka harus membayar harga pemusnahan. Jadi mereka tidak mau berkelahi. Tidak mungkin untuk membunuh Ye Junlin, tetapi biarkan seluruh divisi Zenmo pergi. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Bagaimanapun, Ye Junlin terlalu kuat. Mereka takut. Tidak mungkin. Silakan dan lawan. Minta maaf jika kamu memiliki kemampuan untuk memukulku. Ye Junlin tertawa ketika dia mendengar bahwa dia ingin meminta maaf. Dia berkata dengan sombong. Ini membuat Sentianjian marah. Salah satu tetua menunjuk Ye Junlin dan meraung. Ye Junlin, jangan malu. Jika kamu ingin meminta maaf, minta maaf. Kesabaran kami terbatas. Boom. Ye Junlin tiba-tiba meledak menjadi gelombang nafas yang megah. Kaca. Lengan kanan tetua Sentianjian meledak menjadi kabut darah. Apakah kamu ingin mencoba yang lain? Ye Junlin meraung. Kamu. Bang. Para tetua lainnya hendak berbicara, tetapi ternyata mereka meledak menjadi awan darah. Siapa lagi? Ye Junlin melukai satu orang dan membunuh satu orang. Benar-benar mengejutkan Zenmoshi dan semua orang di Sentianjian. Semua orang memandang Ye Junlin dengan bodoh. Berhenti berbicara. Bahkan tidak ada suara napas. Takut. Bagaimana jika Ye Junlin membunuhnya dengan kesakitan?
Tidak ada yang berani memprovokasi. Dugu Tuo dan yang lainnya sangat marah. Tapi kali ini mereka tidak pernah berani bergerak. Tangan dengan Ye Junlin baru saja membuat Tuan Shen Tianjian merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Junlin terlalu kuat. Jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Atau membayar harga yang mahal. Apakah ada orang lain yang memintaku untuk meminta maaf? Aku bisa meminta maaf, tapi kamu harus mendengarkan. Ingin membunuhku, kan? Ayo. Jangan pengecut. Ye Junlin memancarkan aura yang kuat, dan langsung pengawas Siang Sentian menekan masa lalu. Seolah mengatakan, ayolah. Ayo berjuang. Keluarkan semua kemampuanmu. Boom. Ye Junlin mengeluarkan napas agung, yang meledak seperti guntur. Ini benar-benar memprovokasi seluruh Shen Tianjian. Ayo, bertarung. Jangan pengecut. Ye Junlin terus berbicara dengan kesal. Bab 3475, Strategi Dugu Tuo. Ini benar-benar mempermalukan Dugu Tuo dan yang lainnya. Panggilan. Pada dasarnya harus membayar harga pemusnahan. Dan mungkin saja seluruh pasukan akan musnah, dan Ye Junlin belum terbunuh. Jika Anda melawan, Anda akan meredakan kemarahan Anda dan menghapus rasa malu. Tapi harganya terlalu tinggi. Dugu Tuo memiliki kemungkinan besar menyaksikan Zenmo Side dihancurkan dari tangannya sendiri. Tetapi jika mereka tidak bertarung, maka Shen Tianjian dan Zenmo Si akan dipaku pada pilar rasa malu. Ini akan menjadi hal yang paling memalukan dan memalukan bagi mereka. Tidak satu pun dari mereka. Seluruh divisi sihir kota dikejutkan oleh monyet luar. Mereka tidak bisa menjelaskannya kepada para senior dari divisi setan kota. Tidak ada cara untuk menjelaskan kepada Zenmo Si Tianxi. Bahkan dikatakan bahwa kehormatan dan aib Zenmo Si akan hancur pada mereka. Bagaimana melakukan? Untuk melawan atau tidak untuk melawan? Ye Junlin menunggangi kepala mereka. Jangan pengecut. Ayo bunuh aku dan beri kamu kesempatan. Ye Junlin terus memprovokasi. Hanya saja semua orang memandang Dugu Tuo serempak. Menunggu perintah darinya. Selama dia memberi perintah, semua penguasa divisi Zenmo akan menyerang Ye Junlin secara bersamaan. Berakhir sampai mati. Tentu saja, ada beberapa orang yang ingin berhenti berkelahi. Mereka penuh dengan kecemburuan terhadap Ye Junlin. Sama sekali tidak. Mereka terlalu takut untuk sang Ye Junlin. Lebih baik tidak bertarung dalam pertempuran ini. Mungkin 90% orang yang mengatakan tidak ingin berkelahi. Hanya beberapa militan yang ingin berperang. Karena itu, hampir semua orang menatap Dugu Tuo. Lihat apa yang dia maksud. Melihat tidak ada yang bergerak, Ye Junlin mencibir. Jika kamu tidak bertarung, maka aku akan pergi. Dia pergi selangkah demi selangkah. Ada begitu banyak orang di Zenmo Si sehingga tidak ada yang berani menghentikan mereka. Hanya bisa menonton. Semua orang menunggu perintah Dugu Tuo. Hanya saja Dugu Tuo sudah lama tidak mengeluarkan perintah. Secara bertahap, Ye Junlin pergi lebih jauh dan lebih jauh, dan hampir menghilang di depan mata semua orang. Dugu Tuo masih belum mengeluarkan perintah. Putus asa. Semua orang putus asa kali ini. Pertempuran masih belum dimulai. Zenmo Si dipaku pada pilar rasa malu. Ini tidak bisa dihindari. Akhirnya, semua orang menyaksikan Ye Junlin pergi. Orang yang membuat mereka malu menyingkir. Pokgu Tianxi, berikan perintahmu. Ayo bunuh kami. Kami tidak takut mati. Jaga harga diri divisi penekan iblis. Pelawan itu memohon dengan panik. Mereka siap menyerang. Bahkan banyak pria munafik sudah mulai berkelahi. Jelas mereka takut mati. Ketika Ye Junlin ada di sini, kaki dan kaki mereka gemetar. Sekarang dia pergi. Beraninya kamu begitu sombong. Tidak. Saya tidak yakin. Saya tidak bisa bertarung. Saya tidak yakin. Kata Dugu Tuo. Begitu kata-kata ini keluar, lapangan segera menjadi tenang. Ya. Sekarang, tidak ada yang yakin tentang sang Ye Junlin. Bahkan tidak sedikit pun. Ini juga merupakan kunci ketakutan semua orang.
Tapi dia berhenti melawan karena dia takut. Saya kehilangan semua wajah leluhur saya. Ini adalah rasa malu terbesar. Zenmoshi tidak bisa bercampur di masa depan. Takut berkelahi dengan monyet. Mereka sangat tinggi. Diinjak-injak oleh monyet seperti ini. Semua tanggung jawab hari ini ada pada saya. Saya tidak berani. Saya takut pada Ye Junlin. Saya takut iblis penekan tidak akan dijamin. Dan jika saya takut memulai perang, kalian semua akan mati. Dugu Tuo mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Tapi ini membuat semua orang semakin percaya padanya. Ini sebenarnya adalah pemimpin alami. Jelas itu kerugian. Itu memalukan. Tapi itu digunakan oleh Dugu Tuo untuk memenangkan hati orang. Pada saat ini, semua orang memandang Dugu Tuo dengan penuh semangat. Hanya saja Dugu Tuo menunjukkan senyum aneh tanpa bekas. Dia sengaja melakukannya. Bab 3476. Apakah Anda ingin menggunakan Xiao Feng? Bahkan, dia mengambil keuntungan dari situasi ini dari awal. Berkelahi dengan Ye Junlin adalah yang kedua. Tujuan utamanya adalah untuk memenangkan orang. Meskipun Tianxi tidak ada di sini sekarang, dia bisa menjadi kepala divisi penindasan iblis. Tapi nyatanya dia adalah pemain pengganti. Banyak orang masih tidak mengenalinya sebagai bos dari divisi setan kota. Lebih banyak ketidakpuasan. Tetapi dalam menghadapi hal-hal besar, dia tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada yang akan benar-benar mendengarkannya. Saat ini, hanya saja divisi Zenmo dalam bahaya, dan semua orang mendorongnya keluar untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak berpikir dia adalah bos dari divisi setan kota. Tulang punggung yang dipercaya semua orang adalah Tianxi. Dia hanya seorang wakil Tianxi. Dapat menggantikan beberapa saat, dapat menangani beberapa hal. Tapi itu tidak bisa membuat semua orang merasa nyaman, apalagi kepercayaan semua orang. Konsepnya benar-benar berbeda. Dan faksi Dugu Tuo selalu ingin mengambil alih divisi setan kota. Pertempuran antara Ye Junlin dan Gong Qianqiu membuatnya mengambil alih divisi Zenmo terlebih dahulu. Sekarang yang ingin dia lakukan hanyalah meyakinkan semua orang tentang dia. Kebetulan Ye Junlin datang. Dia segera menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kepercayaan semua orang. Kontrol penuh dari divisi setan kota. Bahkan jika Tianxi kembali di masa depan, itu tidak akan berguna. Dugu Tuo membungkuk dengan penuh penyesalan kepada semua orang. Ini semua salahku. Aku telah mempermalukan Zenmoshi. Aku telah mempermalukan Zenmoshi. Dia sendiri yang menanggung semua kesalahan pada dirinya sendiri. Mengambil tanggung jawab. Inilah pemimpin yang diinginkan semua orang. Sekarang kebanyakan orang yakin Dugu Tuo. Ini adalah tulang punggung divisi setan kota. Dengan dia dan pengawas surgawi di sekitar, semua orang sangat nyaman. Tulang punggung bukanlah untuk memerintahkan semua orang untuk melakukan sesuatu, tetapi untuk mengambil tanggung jawab pada saat yang paling berbahaya. Segera, seseorang segera berkata, bukannya kami takut Dugu Tianxi. Ini untuk memberi Ye Junlin kesempatan untuk hidup. Kami telah berada di bawah kendali divisi sihir begitu lama. Jika kami membunuhnya sekarang, akan sangat membosankan. Yang lain juga berkata, ya, sepertinya kita pengecut dan tidak berani melawannya. Bahkan, kita membiarkannya hidup. Hahaha, ya, kami membiarkan Ye Junlin hidup. Bunuh saja dia. Dia tidak ada artinya sama sekali. Biarkan dia hidup lebih lama. Semua orang berkata dengan arogan. Sebelumnya, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Bahkan dengan cara ini untuk menghibur dan meyakinkan diri sendiri. Bukan karena mereka takut pada Ye Junlin. Tapi mereka membiarkan Ye Junlin pergi. Ketika kita memilih waktu, kita akan membunuh Ye Junlin lagi. Semua orang di Zenmoshi mulai berteriak lagi satu persatu. Saya tidak menganggap Ye Junlin sebagai sesuatu. Dugu Tuo bahkan berkata kepada Gong Qianqiu yang terluka, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu. Seringai muncul di sudut mulut Gong Qianqiu. Dia harus membalas kebencian ini.
Jika bukan karena Master Bone hari ini, dia akan benar-benar dipenggal oleh Ye Junlin. Dia membutuhkan dorongan gila. Ini tidak sepenuhnya tanpa keuntungan hari ini. Dia merasa bahwa dia telah menyentuh batas kekuatan spesifik Ye Junlin. Ini untuk mengetahui kekuatannya. Gong Qianqiu untuk sementara dibawa kembali ke paviliun barat untuk berkultivasi. Ye Junlin membawa kerusakan besar pada semua orang kali ini. Namun nyatanya, bagi Gong Qianqiu, ini adalah cedera kecil. Dia bisa segera pulih. Tapi dia akan bertindak untuk saat ini. Jangan. Biarkan teman-temannya mengetahuinya. Sisi lain. Setelah Ye Junlin kembali, Xiao Feng bertanya dengan cemas. Kemana saja Anda, Tuan? Tidak apa-apa. Saya hanya jalan-jalan. Ye Junlin tersenyum. Benar saja. Setelah tidak memberitahu Xiao Feng keberadaannya, pihak lain bahkan tidak tahu dia akan pergi. Aku hampir membuat diriku tertangkap. Bisakah ini dilakukan? Sengaja memberitahu Xiao Feng keberadaannya, dan kemudian membiarkan Xiao Feng menyebarkan berita palsu. Mengambil kesempatan untuk menarik pihak lain. Ini pasti cara yang bagus. Tapi perlu menggunakan Xiao Feng. Ini membuat Ye Junlin agak ragu. Bab 3477, Menumbuhkan Musuh. Lagi pula, menggunakan murid sendiri itu tidak baik. Ye Junlin tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dimungkinkan untuk memanfaatkan Xiao Feng, pastikan Anda menangkapnya. Tetapi metode ini tidak dipertimbangkan untuk saat ini. Pada akhirnya, mungkin tidak apa-apa. Namun, panennya sangat besar, dan musuh berada dalam kekacauan. Dia juga mengekspos dirinya sendiri. Dia tidak mengenal pria yang melarikan diri itu. Tapi pasti ada seseorang di Zenmoshi yang mengetahuinya. Tidak benar. Tampaknya orang ini telah menyerap banyak energi aura yang terakumulasi. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi di Menara Setan Kota. Tetapi ketika Ye Junlin melihat perangkat itu, terutama ketika dia melihat inti energi, dia mengerti bahwa itu untuk menyimpan energi spiritual. Hanya saja sebagian besar aura di inti energi telah hilang. Hanya sekitar seperempatnya yang tersisa. Jelas, fluktuasi besar barusan dan kurangnya aura yang tersimpan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang telah menyerapnya. Dalam waktu singkat, ia telah menyerap begitu banyak energi spiritual yang tersimpan. Bahkan Ye Junlin tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh keheranan. Sejauh yang dia tahu, tidak mungkin melakukannya sesuai dengan kekuatan penguasa iblis kota. Bahkan jika dia baru saja melihat Dugu Tuo dan yang lainnya. Keduanya tidak memiliki kemampuan ini. Begitu mereka menyerap begitu banyak energi, itu benar-benar tak tertahankan bagi tubuh. Untuk mengetahui bahwa energi yang tersimpan ini adalah aura yang paling murni. Itu tidak sama dengan roh di luar. Lebih menakutkan. Ini membuatnya semakin tak tertahankan bagi orang lain. Belum lagi 3/4-nya. Bahkan jika itu 1/4, seseorang akan segera meledak. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerap begitu banyak energi spiritual dalam waktu singkat. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana melakukannya sekarang. Kecuali praktik besar daya isap yang pernah saya temui sebelumnya. Tetapi rangkaian latihan itu jelas jauh lebih rendah. Dia tidak bisa menyerap energi spiritual yang begitu gila. Anda tidak bisa menyerapnya seperti itu. Benar. Saya tidak tahu apakah latihan Junjun baik-baik saja. Junjun adalah energi spiritual yang paling cepat menyerap energi yang pernah dilihatnya. Tidak ada. Tapi latihan Junjun tidak bisa mencapainya, kan? Ye Junlin tidak akan mengganggu Junjun. Jadi dia tidak tahu inti sebenarnya dari latihan Junjun. Kalau tidak, dia akan segera tahu bahwa itu tertelan. Ekspresi Ye Junlin sedikit lebih serius. Sepertinya musuh ini adalah tipe pertumbuhan. Pertumbuhan cepat dalam waktu singkat. Tapi tingkat pertumbuhan ini agak menakutkan, bukan? Dalam waktu singkat, 3/4 energi di inti energi diserap. Jika musuh ini terus bertambah, itu masalah. Dia bisa merasakan bahwa musuh sudah sangat kuat sekarang.
Meski bukan lawannya, tapi kekuatannya mendekati dirinya sendiri. Menurut tingkat pertumbuhan ini. Selanjutnya, musuh mencari sumber energi lain untuk meningkatkan dirinya. Jika Anda tidak memperhatikan, itu mungkin benar-benar tumbuh. Lebih baik mencari tahu musuh ini sebelum tumbuh dewasa. Jika tidak, mungkin ada masalah. Lagi pula, saya belum pernah melihat seseorang yang menyerap energi begitu cepat. Ini jelas merupakan tantangan berat. Segera, berita tentang Zenmoshi diketahui. Orang yang melarikan diri adalah pengkhianat pengawas Tianyi. Itu sudah hilang selama bertahun-tahun. Ye Junlin mengerutkan kening. Orang ini tidak buruk. Jelas bahwa dia dapat melarikan diri dari tangannya. Menurut berita penyihir kota, orang ini sudah lama tidak muncul. Tidak yakin mengapa ini. Tapi yang pasti adalah dia mungkin memiliki kecenderungan untuk membalas dendam pada Zenmoshi. Tapi Ye Junlin merasa bahwa orang ini bukanlah yang dia cari. Ada yang lain. Hanya saja lusinan orang yang dia kunci secara intuitif. Bahkan jika mereka mati, tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Ini tidak mungkin. Apakah semua menghadapi kematian, tidak melakukan perjuangan sedikit pun? Itu tidak mungkin. Ye Junlin bahkan tidak bisa membayangkannya. Ye Junlin tidak bisa membayangkan siapa yang bisa memiliki sifat tekad dan berdarah seperti itu. Dia jelas sudah memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi dia tidak harus keluar pada saat kematian. Bab 3478, Ye Junlin pria kejam yang tak terbayangkan. Selain itu, pada saat kritis seperti itu, tidak ada cara untuk berpikir, dan tindakan apapun adalah alam bawah sadar. Tidak ada yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, inilah alasan mendasar bagi Ye Junlin untuk menghilangkan keraguannya. Tapi dia tidak menyangka Gong Qianqiu menjadi orang yang melakukan hal-hal besar. Di saat krisis, bertaruhlah. Bahkan jika dia tahu bahwa ujiannya telah berakhir, dia akan membunuhnya secara langsung berdasarkan prinsip bahwa dia lebih suka membunuhnya secara tidak sengaja. Masih tidak ada perlawanan. Bahkan jika Anda mati, Anda tidak ingin mengungkapkan sedikit pun. Tidak masalah jika Anda tahu Anda sudah mati. Semua menyerah. Inilah yang tidak diharapkan Ye Junlin. Di sisi lain, setelah divisi sihir kota menempatkan yang terluka, seseorang bertanya, tidak. Mengapa Ye Junlin datang ke sini tanpa alasan? Dia tidak datang untuk melawan kita. Hah? Ya. Kenapa dia datang ke sini? Baru saja terbawa. Ye Junlin sepertinya mencari seseorang di depannya. Dan dia sepertinya berada di dekat menara kota iblis sebelumnya. Ada juga penglihatan menakutkan dan fluktuasi energi yang terjadi sebelumnya. Dan Ye Junlin mengejarnya, yang tampaknya terkait. Analisis semua orang. Wajah semua orang tertutup es. Tidak. Menara penindas iblis. Semua orang bergegas menuju menara penindas iblis. Dugu Tuo berada di depan. Setelah membuka menara setan kota, semua orang mulai mencari. Hah? Ada masalah dengan inti energi. Dugu Tuo melihat inti energi secara sekilas. Bagaimanapun, ini adalah dasar dari divisi setan kota. Jika aura habis, inti energi dapat melepaskan aura, yang cukup untuk mereka latih dan gunakan. 3/4 dari energi spiritual murni hilang. Miliknya. Seseorang tersentak. Apakah ini yang Ye Junlin lakukan? Dia benar-benar mencuri inti energi kita. Seseorang berseru. Retak. Dugu Tuo menamparkan backhand-nya. Idiot. Semua orang menatapnya. Jika keadaan lain, Ye Junlin mungkin benar-benar. Tapi sekarang situasinya jelas. Ye Junlin pasti merasakan fluktuasi energi yang kuat sebelum dia datang ke sini. Dengan cara ini, disimpulkan bahwa sumbernya ada di menara sihir kota. Ye Junlin sedang mencari orang ini. Luar biasa, bukan? 3/4 dari aura inti energi tersedot. Semua orang tidak bisa membayangkannya. Pasti ada hubungannya dengan penglihatan menakutkan tentang langit dan bumi barusan.
Mungkinkah seseorang secara langsung menyerap begitu banyak energi spiritual untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri dan menyebabkan penglihatan langit dan bumi? Ide keluar. Semua orang kaget. Keringat dingin. Berapa banyak energi spiritual yang dimiliki inti energi? Berapa tahun telah terakumulasi? Menyerap 3/4 sekaligus. Ini terlalu menakutkan, bukan? Seberapa kuat pria ini? Semua orang juga mengerti apa yang Ye Junlin cari. Dimengerti. Ini pasti istana Tianxi. Bukankah itu bagaimana 4 artefak balai kota besar diserap? Rumah Tianxi memiliki keberadaan seperti itu. Kita mungkin dalam bahaya. Semua orang segera mengarahkan jari mereka ke istana Tianxi. Kali ini, semua orang memandang Du Gutuo secara bersamaan. Berhentilah melihatnya sebagai pemecah masalah sementara. Sebaliknya, dia benar-benar menjadi pemimpin divisi setan kota. Tidak ada alasan. Menghancurkan fondasi divisi penindasan iblisku pasti tidak akan menyerah. Apakah itu istana Tianxi? Tapi kita harus mendiskusikan penjelasannya. Wajah Du Gutuo menunjukkan kemarahan. Dia juga secara alami memahami bahwa saat ini adalah saat semua orang membutuhkannya. Dia harus memimpin dengan memberi contoh. Oke. Darah semua orang mendidih. Gong Qianqiu yang terluka tidak menganggur, tetapi menghubungi Xiao Feng dengan cara khusus. Gong Qianqiu melukai dirinya sendiri dan hampir dibunuh oleh Ye Junlin. Apa? Ekspresi Xiao Feng sangat berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya hampir membunuh Gong Qianqiu. Tidak heran guru tidak mengatakan sepatah kata pun setelah dia pergi dan tidak mengatakan kemana dia pergi. Bab 3479, tuannya mencurigakan. Tapi beraninya kamu hampir membunuh Gong Qianqiu. Xiao Feng sangat emosional pada saat ini sehingga dia hampir kehilangan kendali. Itu wanitanya. Hampir dibunuh oleh seseorang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika ini benar-benar membunuh, maka dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan. Apakah untuk mengabaikan pertanyaan itu, atau untuk membalaskan dendam tuannya? Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Meskipun itu adalah tuannya. Bagaimanapun, Gong Qianqiu adalah wanitanya. Dia dibunuh tanpa alasan. Bisakah dia tidak membalas dendam? Bahkan tuannya. Dia tidak yakin bagaimana dia nantinya. Tapi jelas tidak diam. Setidaknya Anda harus meminta master Anda untuk mengklarifikasi. Apakah ini tidak masuk akal? Orang yang tidak bersalah akan dibunuh. Bukankah pada akhirnya ketahuan? Bukankah ini omong kosong? Xiao Feng sangat marah. Meskipun Gong Qianqiu tidak mati, dia terluka parah dan meninggal di gerbang neraka. Ini adalah kemarahannya. Yang terpenting, tanpa alasan. Gong Qianqiu tidak sama sekali. Ini terluka. Dia niaya, hampir dibunuh. Bagaimana ini tidak marah? Bagaimana guru bisa melakukan ini? Aku hampir membunuhmu. Xiao Feng menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Xiao Feng, jangan marah. Apa aku baik-baik saja? Gong Qianqiu menghibur. Pada saat ini, Xiao Feng seperti binatang buas yang marah. Rongseng. Haus darah. 6 orang tua tidak mengenali. Anda dapat melakukan apa saja untuk orang yang Anda cintai. Dia pasti akan menjadi liar ketika dia mulai menjadi gila. Bagaimana ini bisa membuatku tenang? Aku benar-benar ingin pergi ke guru dan bertanya mengapa. Bukan hanya milikmu, tetapi orang lain semua tidak bersalah dan dibunuh oleh guru. Dia bukan pembunuhan sembarangan terhadap orang yang tidak bersalah. Xiao Feng sangat marah sehingga dia tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Haruskah saya pergi ke guru untuk mendapatkan teori? Saya tidak tahan dengan nada ini. Xiao Feng hendak pergi dengan marah. Gong Qianqiu segera berhenti. Tidak. Jika Anda pergi ke guru, Anda akan segera mengekspos saya. Guru pasti akan berpikir bahwa saya adalah pengkhianat dan akan segera membunuh saya. Jangan percaya ini. Guru tidak mengenal saya sekarang. Tapi begitu jika kamu mengenalku, kamu pasti meragukanku. Kamu tidak perlu meminta bukti. Kamu akan membunuhku secara langsung.
Kalimat ini membuat Xiao Feng segera tenang. Dia juga mengerti ini. Pada awalnya, tuannya curiga. Jika mereka saling mengenal, mereka akan membunuh mereka lebih banyak lagi. Beruntung juga bahwa Anda mengungkapkan identitas saya kepada guru. Jika guru tahu tentang hubungan saya dengan Anda, saya akan mati hari ini. Karena hubungan inilah saya diidentifikasi sebagai musuh, dan saya menggunakan Anda. Sebelum kuncinya, beberapa hal dapat melibatkan saya. Xiao Feng cemas, tapi semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya bisa dijelaskan. Ya, kamu bisa menjelaskannya. Tapi bisakah kamu menjelaskannya kepada guru dan yang lainnya? Jika kamu memberitahu mereka tentang ini, mereka akan segera memperlakukanku sebagai mata-mata. Untungnya, mereka tidak tahu identitasku. Selanjutnya Xiao Feng, Anda tidak dapat mengungkapkan identitas saya. Bahkan jika tuannya bertanya, Anda tidak dapat mengakuinya. Anda harus mencoba untuk menghindarinya. Gong Qianqiu bertanya. Dia tidak ingin masalah dengan simpul kritis ini. Jika Ye Junlin tahu identitasnya, itu akan segera berakhir. Ini. Xiao Feng ragu-ragu sedikit lagi. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengaku langsung kepada Ye Junlin. Secara resmi memperkenalkan Gong Qianqiu kepada semua orang, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Tapi Gong Qianqiu mengatakan ini, dia tidak bisa menahannya. Oke, aku mengerti, kata Xiao Feng. Jangan khawatir, lukaku akan baik-baik saja. Gong Qianqiu menghibur lagi. Ngomong-ngomong, Qianqiu, bukan saja dia tidak memberitahuku kemana guru pergi atau apa yang dia lakukan, tapi dia juga sepertinya sengaja menghindariku. Kata Xiao Feng tiba-tiba. Gong Qianqiu menghela nafas. Dalam hal ini, tuannya harus curiga. Bab 3480, potongan catur yang tidak berguna. Karena insiden ini ada hubungannya denganmu, kamu membocorkannya secara tidak langsung. Tentu saja dia tidak mencurigaimu, tapi dia hanya takut setelah mengungkapkannya padamu, jika kamu membocorkannya dan mempengaruhi rencananya. Sepertinya seseorang hampir tertangkap oleh tuannya sekali. Pengkhianat Zenmoshi macam apa? Ini benar-benar menegaskan ini. Gong Qianqiu menganalisis. Xiao Feng mengangguk. Ya, beberapa insiden ini benar-benar ada hubungannya dengan saya. Ini masalah saya. Saya khawatir saya tidak akan tahu apa yang guru lakukan atau keberadaannya di masa depan. Saya sedikit tidak senang. Perasaan terisolasi. Xiao Feng tidak senang karena perasaan itu. Dan Gong Qianqiu tidak senang karena dia tidak akan dapat mengetahui berita apapun tentang Ye Junlin dari Xiao Feng di masa depan. Belum lagi keberadaan Ye Junlin. Ini sangat buruk untuknya. Jika Xiao Feng berguna, dia bisa mengetahui keberadaan Ye Junlin sebelumnya, sehingga dia bisa menghadapinya dengan tenang. Tapi tidak sekarang. Sedikit putus asa. Bidak catur Xiao Feng tidak akan berguna. Bidak catur yang menjadi landasannya benar-benar memainkan peran besar. Namun pada akhirnya akan ada hari di mana efeknya akan hilang. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Dan cepat atau lambat Xiao Feng akan mengetahui identitasnya. Saat itulah itu benar-benar tidak berhasil. Tidak banyak yang bisa dilakukan Xiao Feng selanjutnya. Paling-paling, dia memprovokasi dan berbalik melawan Ye Junlin untuk membunuh Ye Junlin. Adapun segala sesuatu yang lain itu benar-benar tidak berguna. Dia mendapatkan semua yang pantas dia dapatkan. Misalnya, dia juga tahu lokasi di bawah base camp Ye Junlin. Pion ini menyerah. Gong Qianqiu sedikit ragu. Tapi itu tidak akan fokus pada bisnis. Tapi tetap disimpan. Mungkin akan berguna di saat kritis. Baru kemudian akan diperlakukan dengan dingin. Berlatihlah saat berhasil. Dan jangan pedulikan saat tidak berhasil. Xiao Feng, ingat, sekarang ini adalah periode sensitif. Mungkin guru memperhatikanmu. Dan aku akan memulihkan diri selanjutnya. Mari kita berhenti menghubungi dulu. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Meskipun Xiao Feng enggan menyerah,
dia tetap menerimanya. Ingat, kamu tidak boleh mengeksposku. Selain situasi super darurat, jangan hubungi aku. Ini akan menyakitiku. Oke, aku mengerti. Gong Qianqiu sepertinya memikirkan sesuatu saat ini, dan bertanya lagi. Omong-omong, saya merasa guru mungkin menggunakan Anda. Mungkin dia akan dengan sengaja menyebarkan berita palsu kepada Anda atau keberadaannya. Anda harus berhati-hati untuk menyaring. Jika Anda tidak yakin, jangan hubungi saya. Saya menjadi hantu. Jika sebelumnya, Gong Qianqiu mengatakan bahwa Ye Junlin akan menggunakan dirinya sendiri. Xiao Feng benar-benar marah. Tapi sekarang hal seperti itu telah terjadi. Xiao Feng berpikir itu mungkin. Sang master sekarang menatap dan meragukan dirinya sendiri. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang sangat menjijikkan kepada Gong Qianqiu. Lagi pula, keduanya sedang jatuh cinta. Tapi Gong Qianqiu merasa jijik. Akhirnya memutuskan kontak dengan Xiao Feng. Gong Qianqiu tampak kedinginan. Monyet yang tidak berguna, buang-buang waktuku. Gong Qianqiu berkata dengan dingin. Selanjutnya, posisi Xiao Feng akan menjadi semakin lemah. Sampai pion ini dibuang. Xiao Feng secara alami tidak tahu tentang ini. Pada saat ini, Ye Junlin memanggil semua orang bersama-sama. Mengatakan ada sesuatu untuk diceritakan. Segera, semua orang berkumpul. Li Ziran dan Junjun juga datang. Tujuan mengumpulkan semua orang sangat sederhana. Selanjutnya, kita akan menghadapi musuh baru. Dan saya tidak tahu persis bagaimana kekuatan ini. Bagaimanapun, itu mendekati saya tanpa batas. Selanjutnya, Anda harus berhati-hati. Ini kekuatan mungkin datang membalas dendam padamu. Begitu aku tidak ada di sana, kamu akan berada dalam bahaya. Hati-hati sebelumnya. Setelah instruksi, mata Ye Junlin jatuh pada Xiao Feng lagi. Xiao Feng, aku ingat kamu tidak menyukai seorang gadis dari Zenmoshi. Bersambung.